biasanya terjadi karena sakit kepala atau migrain ya teman-teman. Nah, sakit kepala, migrain, bahkan migrain ini bisa berkepanjangan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Herianti Latifa. Baik teman-teman, kali ini aku ingin ngebahas masalah kenapa sih masa nipas itu bisa melebihi 40 hari. Nah, penasaran kan teman-teman? Mungkin teman-teman di antara kita pernah mengalaminya. Nah, supaya teman-teman bisa tahu jawabannya, jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena berbagi itu indah. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi berguna lainnya dari aku ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin di antara kita pernah mengalami atau di lingkungan kita ada yang mengalami masa nipas atau setelah melahirkan. Nah, di situ setelah melahirkan akan terjadi masa nipas, dan pada keadaan normal nipas ini akan terjadi 40 hari ya teman-teman, 40 hari. Tapi pada keadaan tertentu ada yang mengalami sampai 50 hari, 60 hari. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, bahaya enggak, kok bisa melebihi waktu yang biasanya terjadi? Karena biasanya ibu bidan, dokter itu menjelaskan kalau masa nipas itu akan terjadi 40 hari. Kenapa ada yang 60 hari? Nah, bertanya-tanya ya teman-teman. Ternyata ya teman-teman, keadaan yang melebihi waktu yang normal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor teman-teman. Nah, perlu teman-teman tahu supaya tidak terjadi kelalaian untuk kita, untuk periksa, untuk melakukan konsultasi kepada dokter. Nah, faktor apakah itu? Nah, ternyata ya teman-teman, terjadinya waktu nipas lebih lama ini bisa dikarenakan oleh adanya sisa jaringan kehamilan yang tertinggal dalam rahim kita. Misalnya ada sisa-sisa plasenta atau ari-ari yang tertinggal dalam rahim kita, sehingga rahim kita tidak bisa berkontraksi secara sempurna. Nah, kemudian terjadi infeksi jika teman-teman mengalami perdarahan atau baunya tidak sedap atau diikuti oleh keputihan bahkan nyeri. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Nah, kemudian terjadi penyebab selanjutnya, yaitu terjadi gangguan pembekuan darah. Nah, ini ya teman-teman pernah aku alami sendiri ya teman-teman, karena di saat melahirkan itu darah aku terlalu encer, terjadi perdarahan, dan akhirnya aku itu mengalami masa nipasnya lebih panjang. Setelah diperiksa ternyata ya itu tadi, aku mempunyai gangguan pembekuan darah. Nah, kemudian yang keempat yaitu mungkin terdapat robekan jalan lahir yang terbuka. Mungkin teman-teman melahirkan secara normal dan di situ terjadi ada bekas sayatan atau guntingan yang terlalu lebar dan mungkin lukanya itu terbuka. Nah, ini juga bisa memicu terjadinya keluar darah atau terjadinya masa nipas ini melebihi waktu yang normalnya, karena waktu normal masa nipas itu 40 hari. Nah, itu penyebabnya ya teman-teman. Kemudian pada saat nipas ini juga biasanya terdapat masalah-masalah yang sering dialami oleh ibu-ibu. Nah, mau tahu kan teman-teman masalahnya apa? Nah, masalah yang sering terjadi dialami oleh ibu-ibu setelah melahirkan yaitu biasanya terjadi
infeksi rahim. Nah, infeksi rahim ini biasanya akan terlihat mempunyai tanda-tanda seperti keputihan, darah nipas yang bau, kemudian darah melahir yang gatal. Nah, kemudian masalah yang terjadi selanjutnya yaitu perdarahan yang berlebihan. Nah, perdarahan yang berlebihan ini setiap ibu-ibu mungkin akan tahu, misalnya yang normalnya itu darah nipas itu akan bisa tertampung oleh pembalut atau pampers habis melahirkan, karena di saat masa nipas di awal hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu oke lah kita mengeluarkan darah yang lumayan banyak, tapi beriringnya waktu atau bertambahnya waktu darah itu akan berkurang. Nah, jika dari waktu ke waktu darahnya mungkin banyak, tidak berkurang, bahkan meningkat lagi, itu tandanya hati-hati itu perdarahan. Maka teman-teman harus cepat-cepat konsultasi kepada tenaga kesehatan. Kemudian masalah yang paling sering dialami oleh ibu selesai melahirkan yaitu sakit kepala atau migrain ya teman-teman. Nah, sakit kepala, migrain, bahkan migrain ini bisa berkepanjangan. Nah, teman-teman harus hati-hati, harus konsultasi kepada tenaga kesehatan ya teman-teman. Takutnya gejala ini menandakan ada sesuatu yang tidak normal yang kita alami. Kemudian mengalami gangguan buang air kecil. Nah, ini biasa sekali dialami kita yang habis melahirkan. Dan selanjutnya yang paling sering itu dialami oleh ibu masa nipas yaitu gangguan emosional. Biasanya emosi ibu hamil itu tidak terkontrol, bisa sangat sedih, bisa juga sangat marah, bahkan terkadang pokoknya emosinya itu sangat labil ya teman-teman. Makanya untuk ibu-ibu yang habis melahirkan itu sangat disarankan untuk tidak sendirian, bisa ditemani oleh orang tua dulu atau saudara, karena gangguan emosi inilah yang bisa memicu gangguan yang biasa disebut oleh orang-orang zaman sekarang itu baby blues. Nah, itu saja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.